Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Perlu diyakini sungguh-sungguh bahwa satu orang beriman, tidak usah banyak Pak, satu orang beriman ini lebih berharga dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Begitu tingginya nilai seorang yang beriman. Kadang-kadang kalau hal seperti ini saya ungkap di hadapan mahasiswa, itu kadang-kadang protes, bagaimana mungkin ya Allah, satu orang lebih hebat daripada dunia. Saya katakan, percaya nggak kita dengan hadis Nabi? Hadis Nabi itu jangankan satu orang, Nabi katakan satu amal orang beriman itu kadang-kadang jauh lebih mulia dibanding dengan dunia. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi, itu lebih mulia dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. 1 kali salat. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain? Jadi berbahagialah kita, ibu-ibu, bapak-bapak, Allah jadikan kita sebagai orang yang beriman. Itu suatu kesyukuran, sangat luar biasa. Dan bahkan orang yang beriman ini nggak usah ragu, Pak, pasti kita masuk surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita pasti masuk surga. Itu sudah dijamin. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak musyrik, itu pasti masuk surga, itu jaminannya itu. Nggak usah ragu Pak, kita ini akan masuk surga semuanya. Cuma yang kita takutkan itu peringatan Allah. Allah ingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Jadi masuk surga itu pasti. Tetapi neraka belum tentu kita lolos. Maka Allah mengingatkan kepada kita, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Bahkan doa pamungkas yang selalu kita baca ketika kita berdoa, itu kan doa itu apa isinya Pak? Itu doa bukan Allah yang mengajarkan itu, bukan Nabi. Allah sendiri yang langsung mengajarkan itu doa dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa terakhirnya Pak? Wa qina azabannar. Selamatkan kami dari api neraka. Jadi surga itu pasti. Yang tidak pasti itu adalah selamat kita dari api neraka. Inilah yang harus kita usahakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan, kau tidak akan merasa bahagia yang sesungguhnya kalau kau tidak sampai kepada tahap seperti ini. Dalam Al-Quran dikatakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, kemudian siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau tidak, bahaya Pak. Nah, jadi hadirin yang mulia, yang kita takutkan itu transit di neraka itu. Kalau surga saya yakin, nggak usah ragu Pak. Hadirin yang mulia, cuma kita memang harus hati-hati karena ada peringatan keras dari Nabi.
bahwa orang yang terdampar dalam neraka itu tidak main-main, Pak. Itu paling sedikit akan tinggal 80.000 tahun lamanya. Coba makin hitung. Kalau ayat Al-Quran mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kemudian 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau 80.000 tahun dikali 365 per kali 1000, kira-kira berapa miliar tahun itu, Pak? Nggak terhitung itu. Itulah waktu yang paling kecil. Jadi begitu orang terlempar ke dalam neraka, siap tinggal 80.000 kali 365 kali 1000. Dan Nabi ingatkan kepada kita bahwa siksaan yang paling kecil di neraka itu adalah memakai sepatu atau terompah dari besi mendidih sampai di otak. Nggak ada lagi Pak di atasnya, di bawahnya itu. Itu ngeri. Dan itulah yang disebut dengan tragedi kehidupan. Hadirin yang mulia, memang kita masih enak Pak, belum kita sakit-sakitan, belum kita dalam sakaratul maut. Ketika orang dalam sakaratul maut, itu disitulah tragedi yang luar biasa itu. Ketika kita menjelang kematian, maka semua perbuatan kita akan dinampakkan. Kalau orang penghuni surga langsung, itu dinampakkan surga di hadapannya. Dan ketika orang itu kurang amalnya, maka dinampakkan neraka di hadapannya. Disitulah menjadi persoalan besar bagi kita. Yang namanya kehidupan ini tidak bisa kita main-main, Pak. Satu detik itu keadaan bisa berubah. Kita bisa jalan-jalan, kemudian kita bisa bercengkerama, tidak tahu bahwa 5 menit ke depan kehidupan ini akan berakhir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang harus kita perhatikan, Pak. Hadirin yang mulia, bahwa kehidupan ini adalah kehidupan sementara. Tidak terlalu lama, Pak. Dan sebenarnya Allah menciptakan kita bukan untuk hidup di dunia ini saja. Tidak. Transit kita di dunia ini hanyalah untuk menentukan Bapak mau kemana. Dan Bapak dikasih pilihan. Pilihannya hanya 2. Wahadainahun najdain, kata Allah. Aku bentangkan kepada manusia hanya 2 jalan. Ini jalan ke surga dan ini jalan ke neraka. Dan perlu dipahami, semua ayat Al-Quran yang 30 juz itu tujuannya menuntun kita ke surga. Nggak ada satupun ayat yang menunjukkan kita ke neraka, tidak. Semuanya menuntun kita bagaimana selamat menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan agama. Jadi ibu dan bapak-bapak, saya yakin semua kita ini jamaah maghrib ini gembira semua, Pak, senang semua. Pertanyaannya, kenapa Bapak gembira? Kenapa Ibu gembira pada maghrib hari ini? Kita gembira ini karena kita kan telah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kita telah melaksanakan perintah. Dan perintah yang kita kerjakan baru-baru ini bukan perintah biasa, Pak. Perintah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Jadi sholat ini sebenarnya inilah inti daripada ibadah. Kalau kita mau jujur, Bapak dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya mungkin kita rujuk ke belakang dulu. Jangan-jangan kita tidak memahami sebenarnya apa itu agama. Agama itu sebenarnya begini, Pak. Agama itu adalah wujud perjanjian kita dengan Allah. Kan waktu kita masih di alam arwah, itu kan ditanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah kamu taat setelah aku hadirkan nanti di dunia untuk taat kepada aku? Semua kita mengatakan qalu bala, kita mau taat semuanya. Nah, setelah kita hadir di dunia ini, kita harus taat. Tentu kita bertanya, apa yang mau ditaati kalau tidak ada aturan? Maka didatangkanlah aturan itu untuk kita taati. Jadi agama ini sebenarnya adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perjanjian kita untuk taat kepadanya. Dan di sinilah kita diuji, mau nggak taat atau tidak.
Jadi orang yang taat kepada Allah ini adalah orang yang melaksanakan janji. Dan orang yang tidak taat, orang itu tidak tepati janji. Hadirin yang mulia, saya sudah mungkin bisa mengantar Pak. Janji itu sebenarnya utang. Dan ketika kita bayar janji itu Pak, enak perasaan itu. Bapak dan ibu-ibu, enak nggak habis kita sholat maghrib? Kan enak. Kita sudah bayar janji kita kepada Allah. Jadi sesuatu janji itu, utang itu, kalau sudah dibayar enak itu Pak. Taruhlah misalnya begini, supaya lebih mudah kita pahami. Kalau kita misalnya satu saat kita butuh, kita minta kepada saudara kita, ini saya butuh uang 10 juta ini, nggak ada uangku ini, ada semua bayar. Bisa nggak saya pinjam 10 juta? Insya Allah saya akan bayar setiap bulan 1 juta. Pendek kata kita dikasih pinjam. Ibu dan bapak, kalau bulan pertama kita bayar tepat waktu, enak nggak kita jumpa dengan orang yang kasih kita undang? Pasti enak itu Pak. Gimana kabar? Baik. Enak saja bicara itu. Tapi coba kalau pinjaman kita itu telat kita bayar, kita sudah agak ragu-ragu untuk jumpa dengan orang itu. Apalagi kalau utang kita sudah 2 bulan Pak tidak dibayar. Mungkin dia masuk dari pintu ini, kita keluar dari pintu sana Pak. Kalau kita berpapasan motor, baru lihat motornya, kita sudah belok. Nggak mau ketemu itu. Kenapa? Utang kita tidak dibayar. Hadirin yang mulia, inilah perlu kita perhatikan. Kira-kira bapak-bapak, kalau semua perintah Allah kita kerjakan, utang-utang kita kepada Allah kita sudah bayar, kira-kira enak nggak kita jumpa dengan Allah? Enak kita jumpa, Pak. Tidak ada kekhawatiran jumpa dengan Allah. Tapi kalau perintah Allah tidak dikerjakan, justru larangan Allah tinggalkan, dalam sakaratul maut baru ditampakkan neraka sudah ketakutan luar biasa. Belum di dalam kubur, belum di padang mahsyar, belum di sirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi agama ini adalah aturan, ini adalah janji kita kepada Allah untuk taat kepadanya. Sehingga dikatakan dalam Al-Quran, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah itu artinya Pak taat. Artinya aku tidak menciptakan manusia ini kecuali untuk taat. Dan yang namanya taat itu ada 2. Taat itu artinya mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali melaksanakan perintahku dan meninggalkan laranganku. Itulah tujuan kita sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah agama. Hadirin yang mulia, dan perlu dipahami bahwa agama ini Pak adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan dalam hidup ini. Dan agama yang saya maksudkan ini bukan agama yang dipelajari di kampus, bukan agama yang ditabligh akbarkan, bukan agama yang diseminar internasionalkan, bukan. Agama yang akan memberikan ketenangan itu adalah agama yang diamalkan. Agama yang dipraktekkan dalam kehidupan. Sebab biar bagaimana banyaknya ilmu yang kita punyai, kalau itu tidak diamalkan, itu bahkan malah petaka namanya. Karena peringatan Allah katakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka apabila orang itu banyak bicara agama sementara dia sendiri tidak amalkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka persoalan besar sebenarnya yang kita hadapi ini bukan karena persoalan agama, tapi orang tidak mau mengamalkan agama. Padahal agama ini adalah sumber kebahagiaan. Tapi agama yang dimaksudkan adalah agama yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila perintah Allah dikerjakan semuanya Pak, dan larangan Allah ini ditinggalkan, saya yakin kehidupan di dunia ini akan terasa nikmat seperti surga. Saya ulangi supaya ini betul-betul kita pahami. Kalau semua perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ditinggalkan Pak, saya yakin kehidupan kita di dunia ini akan nikmat terasa surga, sekalipun kita belum masuk ke surga yang sesungguhnya. Mari kita lihat secara sederhana. Hadirin yang mulia, kalau perintah Allah ini dikerjakan Pak, enak itu hidup. Mari kita lihat.
Allah menyuruh kita jujur, semua orang jujur. Enak nggak kehidupan kalau semua orang jujur? Allah menyuruh kita adil, semua orang adil. Allah menyuruh kita tolong menolong, semua orang tolong menolong. Allah menyuruh kita sholat, semua orang sholat. Allah menyuruh kita sholat berjamaah, masjid semua penuh dengan jemaah. Allah menyuruh kita puasa, semua orang puasa. Kira-kira bapak-bapak kalau perintah Allah dikerjakan semua, saya yakin kenikmatan dalam hidup ini. Apalagi kalau perintah Allah Pak ditinggalkan, luar biasa indahnya hidup ini. Mari kita lihat. Ibu dan Bapak, kalau larangan Allah yang ditinggalkan, alangkah indahnya hidup ini Pak. Allah melarang kita mencuri, tidak ada orang mencuri. Allah melarang kita berbohong, tidak ada orang berbohong. Allah melarang kita berzina, tidak ada orang berzina. Allah melarang kita minum khamar, tidak ada orang minum khamar. Bayangkan Pak, kalau kita hidup di kompleks misalnya, di situ tidak ada pencuri, tidak ada minum khamar, tidak ada pesina, tidak ada orang pembohong, tidak ada orang penipu. Enak nggak hidup di tempat seperti itu Pak? Ditimpang saja barang-barang di luar, tidak ada yang ambil Pak. Saya pernah hadir di pertemuan dunia Pak, pernah kira-kira 5-6 tahun yang lalu sebelum COVID. Saya menghadiri pertemuan umat Islam sedunia. Itu kira-kira dihadiri sekitar 6-7 juta orang, laki-laki semua. Jadi kalau kita itu salat, dan ini bapak-bapak bisa untuk menyaksikan ini. Setiap bulan Januari itu di pinggiran kota Bangladesh, kira-kira 5 menit kita turun dari bandara, kita sudah sampai. Atau paling lama kalau lagi macet 15-20 menit. Di situ kalau kita salat Pak, itu kira-kira gini safnya. 4 kilo safnya ke kiri kanan dan 3 kilo ke belakang. Itu jutaan manusia, luar biasa Pak. Dalam jutaan manusia itu saya katakan dulu waktu itu kita baru punya alat rekaman bukan lebih bagus dari ini. Kalau kami waktu itu sama dengan seorang yang punya banyak harta, dia beli. Disimpan di situ saja. Ada orang bilang, Pak, hati-hati nanti kita sama-sama ini, karena dia pikirannya pikiran Indonesia, ambil ini barang mahal ini. Nanti ada yang ambil. Ada yang bilang tidak, simpan saja di situ. Nggak ada yang berani ambil di sini. Karena ada aturan yang selalu menjadi pedoman kita, itu mengatakan jangan memakai barang orang lain tanpa seizin. Bayangkan bapak-bapak, kalau ini saja kita pegang kuat-kuat, jangan memakai barang orang lain tanpa seizin. Dan inilah yang membawa saya tertarik dengan usaha ini. Waktu itu diterangkan jangan memakai barang orang lain tanpa seizin. Saya bilang satu aturan ini saja diterapkan, dunia ini tenang. Jangan mengambil barang orang lain tanpa seizin. Kita di Indonesia ini nauzubillah Pak, di kantong kita saja diambil orang. Ya. Apalagi kalau disimpan di pinggir jalan. Ini di tengah jutaan orang disimpan barang Pak. Jangan itu barang tidak bergoyang Pak. Kita kembali setelah jalan-jalan 2 jam masih ada di situ, nggak ada yang sentuh-sentuh. Jadi hadirin yang mulia, jadi alangkah indahnya hidup ini ketika perintah Allah dikerjakan dan larangan Allah ditinggalkan. Maka kehidupan ini sebenarnya seperti surga sekali lagi sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Itulah agama. Jadi agama ini adalah sumber kebahagiaan. Dan itulah yang disebut juga dengan sumber kebutuhan kita. Jadi agama ini sebenarnya kebutuhan. Dan kapan kita tidak mengamalkan agama, itu kita akan susah dalam hidup ini Pak. Atau saya, karena manusia ini adalah makhluk 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Jasmani punya kebutuhan, rohani pun juga punya kebutuhan. Hadirin yang mulia, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan itu sederhana Pak. Kebutuhan itu adalah sesuatu kalau tidak terpenuhi membuat kita susah. Itu kebutuhan. Kapan kita tidak dibikin susah, itu tidak kebutuhan gitu Pak.
Saya kasih contoh. Hadirin yang mulia, kalau kita lapar, kita kan butuh makan. Kapan kita tidak makan, maka kita akan susah. Maka makan itu adalah kebutuhan. Jadi untuk melihat sesuatu betulkah itu kebutuhan atau tidak, lihat susah nggak kita kalau tidak ada itu. Ibu dan bapak haus, kita kan butuh minum. Kapan kita tidak minum, kita akan susah. Maka minum itu adalah kebutuhan. Hadirin yang mulia, kalau kita tidak punya rumah, kita bisa dingin. Panas datang panas, malam datang dingin. Maka kalau begitu keadaannya, maka rumah itu adalah kebutuhan. Jadi segala sesuatu yang membuat kita susah kalau tidak terpenuhi, maka itu adalah kebutuhan. Itu bentuk fisik. Nah kalau rohani ini apa kebutuhannya, Pak? Kebutuhan rohani inilah yang disebut dengan agama. Karena rohani ini Pak, ini gaib. Kalau fisik ini kan nampak. Karena fisik ini nampak dan fisik ini kan bersumber dari tanah. Jadi bapak-bapak kita punya fisik ini bersumber dari tanah. Karena ini bersumber dari tanah, maka kebutuhannya pun juga dari tanah. Makanan, minuman, pakaian, rumah, ini semuanya bersumber dari tanah. Dan perlu kita ingat, yang namanya fisik yang kita tiap hari ini urus siang dan malam, ini fisik akan kembali menjadi tanah, bukan itu yang kembali kepada Allah. Sekalipun kita harus mengatakan semuanya akan kembali kepada Allah. Pada hakikatnya unsur yang kedua inilah yang bersumber dari Allah dan ini yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, dalam penciptaan manusia itu kan dikatakan begini. Baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Dikatakan bahwa ketika manusia itu sudah berumur 4 bulan, itu sudah dikatakan dalam Al-Quran, fayamfuhu fihir ruh. Allah tiupkan roh. Jadi roh ini adalah berasal dari Allah, ditiupkan langsung oleh Allah. Kemudian inilah yang akan kembali kepada Allah. Karena roh ini adalah gaib, maka kebutuhannya pun rohani juga gaib. Apakah itu? Itulah yang dimaksud dengan pahala. Jadi pahala inilah kebutuhannya rohani. Ketika kita ada pahala, maka rohani ini akan sehat walafiat. Tapi kalau rohani ini tidak ada pahala, maka dia akan menderita luar biasa. Sebagaimana menderitanya fisik kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Coba bayangkan tadi saya katakan, ibu dan bapak kita tadi sudah sholat. Berarti ada pahala. Pahala ini kan kebutuhannya rohani. Setelah rohani makan, dengan pahala itu perasaan kita. Kenapa kebutuhannya terpenuhi? Karena agama ini Pak, puncak kebutuhan itu adalah salat itu. Salat ini adalah ibadah inti, sekali lagi tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Tidak pernah kita lihat binatang salat. Tidak pernah kita lihat tumbuh-tumbuhan salat. Tidak pernah kita lihat burung-burung salat, gunung, langit, bumi, nggak ada yang bisa salat Pak. Yang bisa salat itu hanya manusia. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Tidak ada yang bisa kerjakan. Begitu hebatnya posisi salat ini, satu kali kita salat, maka nilainya lebih tinggi daripada dunia beserta seluruh isinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, salat inilah sebenarnya yang menjadi tumpuan daripada segala-galanya. Maka kalau kita mau melihat keadaan ini baik Pak, negara kita baik, kampung kita baik, lingkungan kita baik, kuncinya ada di dalam salat. Kalau salat ini dikerjakan sebagaimana yang dipraktikkan Nabi dan para sahabat, maka Allah akan mengangkat seluruh persoalan-persoalan hidup kita dan kita akan hidup dalam ketenangan dan kedamaian. Kuncinya di dalam salat. Hadirin yang mulia, memang kalau kita lihat begitu pentingnya kedudukan salat, itu kalau bahasa-bahasanya Pak, bahasa hadis itu adalah bahasa-bahasa metafor. Bahasa-bahasa gambaran yang perlu perenungan. Coba mari kita lihat. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan begini. As-salatu imaduddin.
Faman aqamaha faqad aqamad din, wa man tarakaha faqad hadamad din. Coba bayangkan apa yang kita bisa tangkap dari hadis ini. Nabi katakan salat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan salat, orang itu mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, orang itulah yang menghancurkan agama. Sekarang kalau saya tanya ibu dan bapak, apa maksudnya itu tiang? Itu kalau kita bicara tiang, itu berarti ada kaitannya dengan bangunan. Dan satu bangunan nggak akan kokoh berdiri kalau tidak ada tiangnya, Pak. Mungkin kalau kita bikin bangunan tapi tidak ada tiangnya, satu kali ada angin kencang sudah hancur itu. Maka bangunan itu, apalagi kalau dulu namanya tiang itu seperti kayu, nggak bisa berdiri itu rumah kalau tidak ada tiangnya, Pak. Maka agama ini, Nabi katakan agama itu, sholat itu tiangnya agama. Artinya kalau tidak ada sholat ini, agama itu tidak ada apa-apanya, Pak. Dan siapa yang mengerjakan sholat, kata Nabi, itulah orang yang mendirikan agama. Dan siapa orang yang meninggalkan sholat, orang ini menghancurkan agama. Bahasa Arab itu, Pak, kalau hadama, itu lebih hancur daripada bom nuklir sebenarnya bahasa itu. Hancur dengan sehancur-hancurnya, itu yang disebut dengan hadama. Jadi siapa yang meninggalkan sholat, sebenarnya agamanya sudah hancur. Itu bahasa Nabi sangat metafor. Hadirin yang mulia, bahkan kalau saya tidak salah, mungkin bapak-bapak dan kita semua hafal itu lagu. Biasanya kalau Isra Mi'raj itu dilagukan itu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, tak ada gunanya. Artinya puasa kita ada, zakat kita ada, yang lainnya ada, tapi tidak ada salat, tidak ada nilainya itu, Pak. Mari kita lihat hadis Nabi lagi. Supaya kita lihat bahasanya lagi metafor ini, Pak. Perlu perenungan. Nabi katakan begini, salat itu bagaikan kepala di anggota tubuh. Bagaimana kita memahami bahwa salat itu bagaikan kepala di anggota tubuh? Begitu indahnya kata-kata Nabi, pendek katanya Nabi, salat itu seperti kepala di anggota tubuh. Silahkan Anda berpikir, gimana maksudnya? Hadirin yang mulia, coba bayangkan, Pak. Kalau setiap hari itu biasa kita melihat ada orang jalan, Pak, tidak punya tangan. Biasa itu. Kadang-kadang kita lihat orang jalan pakai tongkat, tidak punya kaki. Tapi pernahkah bapak-bapak lihat orang jalan-jalan tidak punya kepala? Tunggu dulu. Ada orang lewat itu nggak ada kepala. Nggak mungkin, Pak, itu. Apalagi kalau tengah malam, nggak mungkin, Pak. Jadi yang mulia, jadi orang ini kalau tidak ada kepalanya nggak ada artinya, Pak. Anggota tubuh ini nggak ada artinya apa-apa kalau kepala tidak ada. Ini Nabi mengingatkan kepada kita, kalau salat itu tidak ada, yang lainnya nggak ada nilainya. Maka hadirin yang mulia, maka yang harus menjadi perhatian utama kita adalah bagaimana menjaga salat ini. Inilah inti. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali tadi kepada awal pembicaraan bahwa bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kita ini pasti masuk surga. Tidak usah saya ini di mana-mana kasih kabar gembira. Cuma yang penting adalah gimana kita selamat dari api neraka. Lagi-lagi bapak-bapak dan saudara, untuk menyelamatkan kita dari api neraka, Pak, itu intinya di dalam salat. Dan salat yang dimaksudkan di sini salat yang dikerjakan seperti salatnya Nabi. Mari saya sampaikan ini, kalau ini hadis bisa dikatakan diriwayatkan para imam-imam hadis. Bukhari ada, Muslim ada, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud. Hadirin yang mulia, dan itu sering disampaikan, Pak. Cuma kita tidak pernah berpikir, betulkah kenapa kita tidak tersentuh untuk menyelamatkan diri kita. Hadirin yang mulia, Nabi katakan begini secara sederhana. Man shalla lillahi arba'ina yauman yudrikuhu takbiratal ula lahu bara'atan. Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Jadi Nabi mengingatkan kepada kita, sederhana saja, Pak, supaya kita ini tersenyum-senyum masuk surga. Persyaratannya sederhana. Nabi katakan, man shalla lillahi arba'ina yauman.
Siapa yang salat betul-betul kepada Allah, ikhlas kepada Allah, Pak, 40 hari Nabi minta. Arba'ina yauman. Yudrikuhu takbiratal ula. Nabi katakan, kalau kau dapatkan takbiratul ula, artinya gini. Kalau imam mengatakan Allahu Akbar, kita juga mengatakan Allahu Akbar di belakang imam. Artinya 40 hari tidak masbuk. Jadi ketika imam mengatakan Allahu Akbar, kita juga mengatakan Allahu Akbar. 40 hari saja yang diminta oleh Nabi. Tapi mungkin bapak-bapak mengatakan, oh gampang itu. Gampang didengar Pak itu. Tapi mengamalkan 40 hari tidak takbir, tidak ketinggalan takbir bersama inang, itu perjuangan yang luar biasa itu. Jadi Nabi menasihati kita, siapa orang yang salat 40 hari berturut-turut semata-mata dia salat karena Allah, Allah kasih 2 kebebasan. Inilah inti Pak. Apa kebebasan itu? Yang pertama, bebas dari api neraka. Berarti kalau bebas dari api neraka, ini yang kita cari. Kita cari dalam hidup ini bagaimana bebas dari api neraka. Yang kedua, bebas dari sifat munafik. Kadang-kadang bapak-bapak kalau ada orang yang bilang sama kita, apa kau munafik? Marah kita. Kadang-kadang marah Pak. Padahal Allahu Akbar. Saya sendiri Pak ini masih munafik, masih banyak sifat munafik. Ada nggak di antara kita tidak pernah bohong Pak? Saya yakin rata-rata masih biasa kita bohong Pak. Jadi kalau ada orang masih biasa bohong, berarti masih munafik, itu ada tandanya. Orang munafik itu kalau berbicara dia dusta. Berarti masih ada tanda. Nah sekarang yang kedua, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu berjanji, tepati janji semuanya? Kan kadang-kadang tidak. Sudah ditahu bahwa besok ada kesibukan, bagaimana bisa hadir? Insya Allah, sekedar untuk menyenangkan, padahal dalam hatinya besok ada pekerjaanku. Jadi hadirin yang mulia, berjanji dia tidak tepati, dikasih amanah jabatan misalnya, dia khianati. Kalau salah satu di antaranya masih ada, berarti kita masih munafik. Tidak usah kita ragu Pak. Kita hanya minta kepada Allah, sebelum kita menghadap kepada Allah, sebelum kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan sifat ini sudah hilang dalam diri kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sebenarnya jalan pintas untuk masuk surga Pak, tidak akan mampir di neraka, sederhana saja persyaratannya. Salat berjamaah 40 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbir bersama imam. Imam mengatakan Allahu Akbar, kita juga sudah mengatakan Allahu Akbar. Apalagi kalau 40 hari jadi imam Pak. Wih, luar biasa itu. Mulus masuk surga Pak. Iya. Siapa yang bisa 40 hari Pak ini imam seterusnya, tidak pernah ketinggalan. Jadi hadirin yang mulia, kalau itu 39, kemudian ada lagi lolos 1, mulai lagi Pak dari awal. Nah hadirin yang mulia, coba kita tahu bahwa ada jalan untuk kita mendapatkan bebas mulus masuk surga 40 hari. Dalam memahami agama Pak, ada namanya mafhum mukhalafah. Artinya pemahaman yang berbeda dengan itu. Artinya kalau orang itu tidak berusaha untuk menggapai yang namanya salat 40 hari, berarti orang itu memang mau masuk dalam neraka Pak. Mari saya ulangi, ini penting. Dalam pemahaman nas-nas Al-Quran dan hadis, ada namanya pemahaman langsung, ada namanya pemahaman mukhalafah, bertolak belakang. Artinya ketika Nabi mengatakan siapa orang yang salat berjamaah 40 hari, orang itu akan mulus masuk surga. Artinya sebaliknya itu, kalau orang itu tidak melakukan hal seperti itu, berarti memang dia rela untuk tempatkan dirinya dalam neraka. Karena Allah tuh sudah tunjukkan jalan. Maka hadirin yang mulia, inilah yang perlu kita usahakan. Kemarin waktu diskusi di kampus itu, ada yang tanya, di mana Ustaz? Kalau kita sudah pernah 40 hari, kemudian setelah itu kita bolong-bolong lagi, saya bilang tidak. Ulama-ulama yang saya pernah tanya,
dan sudah pengalaman-pengalaman seperti ini, apa yang dia katakan, Pak? Apabila orang itu sudah pernah mendapatkan salat 40 hari berturut-turut, tidak ketinggalan takbir bersama imam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kecintaan dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang dicintai dibanding dengan salat itu sendiri. Salatlah yang menjadi tumpuan harapannya. Salatlah yang menjadi perhatiannya. Sehingga kalau orang sudah pernah mendapatkan salat 40 hari berturut-turut, maka tidak ada lagi yang dipelihara dalam hidup ini melebihi memelihara terhadap salat. Dan itulah kenikmatan yang luar biasa. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jemaah-jemaah Pak seperti ini bergerak, inilah yang kita kampanyekan. Mari kita selamatkan diri kita. Allah sudah katakan, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Dan Nabi sudah tunjukkan jalannya. Kalau kamu selamat 40 hari berturut-turut takbir bersama imam, maka engkau akan mulus masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan hadis Nabi yang lain mengatakan, siapa yang menjaga salatnya dengan berjamaah, maka Allah hadis qudsi ini lagi, aku akan masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, Pak. Jadi kalau kita mau dijamin masuk surga, Pak, itu salat berjamaah selesai. Allah yang jamin. Dan Allah katakan, orang yang tidak melaksanakan salat dengan berjamaah, terserah aku siksa dia atau aku diampuni. Tapi yang jelas, orang yang sudah salat berjamaah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Pak mutiara yang hilang di tengah-tengah umat. Makanya saya masih ingat waktu saya mahasiswa itu, ada buku yang mengatakan, kalau saya tidak salah judulnya itu waktu adalah Keajaiban Salat Subuh. Itu dulu sangat bestseller itu dulu waktu buku itu. Saya masih ingat habis selesai kuliah, itu Keajaiban Salat Subuh. Salah satu poin yang saya pegang kuat-kuat, dia bilang begini, umat Islam ini akan jaya bukan karena ekonomi, bukan karena kekuatan persenjataan. Dan dia tunjukkan sejarahnya. Sejarah para nabi, ketika Nabi menghadapi orang-orang kafir, di mana Rasulullah sendiri dengan kekuatan dahsyat tentara Romawi, dengan kekuatan dahsyat tentara Persia, peralatan sederhana saja dimiliki orang Islam. Bahkan dalam perang Badar, 313 orang melawan 10.000 orang bisa menang, Pak, dengan peralatan yang sederhana. Tapi kenapa? Sahabat ini betul-betul menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inti sebenarnya persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah gimana meyakinkan orang bahwa kekuatan umat ini ada di dalam salat berjamaah. Sehingga begitu Nabi mewanti-wanti kita bahwa kalau kau salat sendiri pahalanya 1, kalau kau salat berjamaah pahalanya 27. Ini kan sepertinya kita berpikir bagaimana perbedaannya. Kalau kau salat sendiri kan 1, berjamaah 27, berapa bedanya, Pak? 26. 5 kali salat sendiri dapat 5. 5 kali berjamaah, 5 kali 27, 135. Berapa bedanya? 130. Kan jauh sekali bedanya. Apakah itu derajat? Apakah itu dunia? Bukan jadi persoalan. Yang jadi masalah, 5 dengan 135 jauh sekali bedanya. Coba dikatakan 4 juta rupiah, tak buka pikiran tak itu. Kalau kau salat sendiri 27 juta, 1 juta. Kau berjamaah 27 juta. Berapa bedanya? 26 juta. Nah, tak buka itu pikirannya. Kalau kau salat sendiri, kau dapat 5 juta. Kalau kau berjamaah 5 kali sehari semalam, kau dapat 135 juta. Berapa bedanya? 130. Itu 1 hari. Bagaimana dengan 1 bulan? Artinya dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, Bapak-bapak, ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita tidak salat berjamaah, maka kita akan terbuka penyesalan nanti di akhirat. Dan ketahuilah Bapak-bapak, sekali lagi, tragedi kehidupan ini kapan terjadi bisa saja. Mungkin hari ini saya ceramah di sini, mungkin besok saya tidak ada lagi di dunia.
Atau bapak-bapak juga seperti ini hadir di sini, mungkin besok malaikat maut sudah jemput kita. Kemarin teman saya ini mah viral, mungkin bapak-bapak sudah dapat. Sementara imam salat subuh, kemudian dia ruku, tidak bisa lagi bangun. Tapi ini kematian yang dicemburui, Pak. Mati dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu di mana kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sekali lagi pesan saya yang terakhir, inilah yang di mana-mana saya sampaikan, kemana-mana Pak, kepada kawan-kawan di kampus di mana. Mari kita berusaha, ada peluang di hadapan kita, jaga salat 40 hari berturut-turut. Tidak terlalu lama Pak, 40 hari. Kita betul-betul konsentrasi menjaga salat itu, sehingga insya Allah kalau kita dapatkan, maka insya Allah enak menjaga. Inilah sehingga kita ada program Pak. Ada program 40 hari. Alhamdulillah kayaknya sebelum Ramadan dulu kita akan 40 hari ya. Tapi saya sendiri waktu itu bolong Pak. Akhirnya tidak tercapai. Artinya bapak-bapak, nanti itu agak selamat itu Pak kalau kita keluar sampai 4 bulan. 4 bulan itu ini ada Pak, apa namanya? Orang tua kita ini udah 85 tahun umurnya. Saya sama-sama di apa namanya di India dan Bangladesh. Allahu Akbar. Kita bersyukur dalam perjalanan hampir 3 bulan lebih. Kemudian perjalanan kembali ke negara kita ini mencukupi sampai 44 bulan. Nah, hadirin yang mulia, jadi ini yang kita usahakan. Bahkan kemarin waktu saya sampaikan ini di kompleks kejaksaan, orang-orang pensiun itu bilang, begini saja, kita janjian. Pokoknya 40 hari ini nggak ada yang kita bisa pikir. Di sini saja kita kerjakan. Saya bilang silakan Bapak. Nah, usahakan sungguh-sungguh sebelum malaikat Israel datang, mari kita kerjakan salat ini 40 hari berturut-turut. Tidak ketinggalan takbir bersama imam. Kalau kita dapatkan seperti itu Pak, insya Allah kita akan mulus masuk ke dalam surganya Allah. Tidak transit lagi di neraka. Jadi bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, apa yang saya sampaikan kalau itu benar, itu pasti datangnya dari Allah, karena Allah lah sumber kebenaran. Toh kalau ada yang salah dan keliru, itu yakinilah bersumber dari kebodohan dan keterbatasan yang saya miliki. Yang jelas bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, kalau kita mau enak dalam hidup ini sederhana saja. Perbaiki hubungan dengan Allah, harmoniskan hubungan dengan sesama manusia. Kalau kepada Allah kita baik, kepada sesama manusia kita baik, sebenarnya itulah surga sebelum kita masuk ke surga yang sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayah kepada kita supaya kita bisa ini. Saya selalu berdoa Pak. Berdoa ya Allah istiqamahkan kami dalam salat berjamaah. Dan bahkan ada hadis ini penutup, persoalan apapun yang Bapak hadapi, bagaimanapun susahnya yang namanya himpitan hidup, penyelesaiannya tidak usah ragu-ragu. Di sepertiga malam terakhir Allah buka rahmat dan bahkan Allah tantang kepada kita. Aku turun ke langit dunia, siapa yang minta kepadaku, aku akan kasih. Siapa yang mohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Semua permintaan Allah akan kabulkan di sepertiga terakhir daripada setiap malam. Maka menangislah ke situ Pak, merengeklah kepada Allah agar Allah memberikan kita yang namanya kehidupan baik di dunia, baik di akhirat, kemudian kita diselamatkan dari api neraka. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli